Ketika terjadi fenomena lanjut usia yang terlantar atau lanjut usia yang ditelantarkan, perlu kita ingat bahwa ada disfungsi sosial yang terjadi. Keretakan akibat konflik internal atau perubahan pola hidup yang sekarang lebih modern. Anak-anak yang lebih sibuk dengan pekerjaan atau urbanisasi ke kota lain. Pendidikan tentang bagaimana kita menghargai lansia dengan melestarikan nilai-nilai penghormatan kepada mereka dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Selamat pagi kawan sosial, kali ini Break the Glass Production bersama saya Liawati Suntiana berada di unit pelaksana teknis pelayanan sosial Tresna Werda, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya sekarang ada di sini? Yuk ikuti saya. Jalan-jalan, check it out. Untuk fenomena yang terjadi di lansia terlantar yang masuk di UPD PSC Pasuruan ini memang mayoritas dari 165 orang. Kapasitas kami itu memang benar-benar terlantar. Penyebab dari keterlantaran sendiri bermacam-macam, mulai dari keterlantaran secara sosial, dalam arti tidak memiliki sanak keluarga atau anak atau saudara. Ketika terjadi fenomena lanjut usia yang terlantar atau lanjut usia yang ditelantarkan, perlu kita ingat bahwa ada disfungsi sosial yang terjadi, disfungsi yang dirasakan oleh lanjut usia tersebut. Disfungsi itu bisa terjadi dari keluarga inti mereka yang tidak menganggap keberadaan mereka, yang tidak memberikan hak-hak mereka, yang tidak memberikan kebutuhan mereka secara fisik maupun dari psikologis. Selain dari keluarga juga ada disfungsi dari masyarakat. Masyarakat tidak menghargai hak-hak mereka, tidak menganggap para lanjut usia ada, sehingga para lanjut usia teralinasi dari lingkungan, terbuang dari lingkungan, sehingga harus kehilangan identitas dirinya, dan mereka tidak dianggap keberadaan. Fenomena-fenomena seperti ini harus mulai kita pikirkan lagi. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena kedepannya kita sendiri saat ini kita bisa dikatakan sekarang produktif. Nanti kita juga ada di posisi mereka yang sudah di usia yang tidak produktif, tapi kita harus memperhatikan keberadaan kita. Dari perubahan yang terjadi saat ini, kita butuh kerangka untuk berpikir. Apa sih yang terjadi saat ini? Nah, kerangka berpikir itu disebut dengan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial kita mendengar banyak istilah, dari teori evolusi, dari teori konflik sosial, dari teori fungsionalisme, dan lain sebagainya. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang teori fungsionalisme. Saya lebih tertarik teori fungsionalisme Talcott Parsons tentang perubahan sosial yang dijelaskan dari sisi fungsional, yang melihat masyarakat sebagai sistem dengan bagian-bagian yang saling berfungsi untuk menjaga stabilitas. Perubahan pada masyarakat terjadi karena adaptasi sistem terhadap ketidakseimbangan internal. Talcott Parsons ini terkenal dalam teori agilnya, adaptation-nya, mengupas tentang goal attainment, tentang integration dan latensi. Tentang teori perubahan sosial di era kontemporer, mungkin kita mengenal Anthony Giddens dengan teori strukturasinya yang menjelaskan secara hubungan dialektis antara struktur sosial, aturan dan sumber daya dengan tindakan individu, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam proses produksi ulang atau transformasi struktur itu sendiri. Perubahan dianggap sebagai fungsi interaksi antara struktur sosial yang ada dengan agen individu atau kelompok yang bertindak di dalamnya. Postmodern ini mengkritik terhadap narasi besar seperti modernisasi, menyoroti pluralisme budaya, kemudian fragmentasi identitas serta ketidakpastian dalam proses perubahan saat ini. Kasus penelantaran pada lanjut usia ini sebenarnya sudah dilindungi dalam hukum. Ada pasal tertentu yang membunyikan bahwa
keluarga yang secara sengaja menelantarkan anggota keluarganya akan terkena denda dan sanksi. Namun kenyataannya, setiap kali kita menemukan kasus penelantaran lanjut usia yang dilakukan oleh keluarga, kita tidak bisa memberikan sanksi tersebut. Karena kita menganggap itu adalah upaya tidak etis. Mungkin pendekatan yang biasa kita lakukan hanya pendekatan keluarga, sehingga tidak ada punishment bagi mereka yang melakukan, kemudian keluarga-keluarga yang lain menganggap hal itu terbiasa dan membuang para lansia mereka. Kemudian dari sisi integration atau terjadi disintegrasi, di mana hubungan antara anggota keluarga, komunitas, dan institusi semakin melemah, sehingga lanjut usia menjadi terisolasi tanpa dukungan sosial yang memadai. Melemahnya hubungan keluarga ini terjadi karena keretakan akibat konflik internal atau perubahan pola hidup yang sekarang lebih modern. Anak-anak yang lebih sibuk dengan pekerjaan atau urbanisasi ke kota lain sehingga kurang memberi perhatian kepada orang tua atau lanjut usia. Kemudian ada peran agen individu. Individu dalam keluarga mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang begitu besar, menghadapi tekanan psikologis sehingga memilih mengabaikan tanggung jawab terhadap lansia. Mereka menganggap bahwa beban saya saja terlalu berat, apalagi saya harus memikirkan orang tua. Neofungsionalisme ini menjadi menarik karena ini mendorong inovasi institusi untuk membuat dialog antar agen, menciptakan mekanisme perawatan lansia dalam konteks zaman yang sekarang yang tidak harus menitipkan para lansia ke UPT atau ke panti-panti, namun kita mendorong masyarakat untuk sadar bahwa mereka harus memperhatikan para lansia yang ada di sekitar mereka dengan memberi ruang yang seluas-luasnya. Dari teori Talcott-Parsons lagi, kita kembali ke teori Talcott-Parsons-Agil, mencoba kita cari solusi bagaimana sih agar lansia ini tidak terlantar. Misalkan kita sediakan jaminan sosial yang mapan untuk berjaga-jaga bagi lansia nantinya bisa memberikan penghidupan yang layak bagi lanjut usia. Kemudian akses layanan kesehatan. Jadi tidak pilih-pilih, ada akses kesehatan khusus. Kita tahu lansia ini sebagai kelompok rentan, jadi ada prioritas khusus untuk layanan kesehatan karena jelas secara fisik lanjut usia ini pasti mengalami penurunan fungsi kesehatannya. Kemudian fasilitas panti jompo itu menjadi alternatif terakhir. Kemudian ada pelatihan keluarga, ada caregiver, gimana caranya melawat lansia. Kemudian ada pelatihan-pelatihan sendiri bagi lansianya. Sehingga fungsi adaptation ini bisa menjadi salah satu solusi dalam pemberian program lanjut usia. Hak lanjut usia yang tanpa diskriminasi harus dilegitimasi lebih. Kemudian rencana pembangunan daerah itu harus mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lansia. Contoh kecil, misalkan pembangunan taman yang ada di kompleks perumahan itu harus tidak hanya layak untuk anak, tapi kita harus memikirkan layak untuk lansianya. Tempat asik untuk nongkrong para lansia saling bertukar pikiran. Kemudian dari fungsi integration atau ini, bagaimana caranya meningkatkan kohesi sosial dan dukungan komunitas. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan sosial antara keluarga, komunitas, institusi pemerintah ataupun non-pemerintah untuk bagaimana mendukung kesejahteraan lansia. Misalkan dengan pembentukan kelompok dukungan komunitas bagi keluarga yang memiliki anggota lansia. Misalkan dengan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan merawat lansia. Kemudian dari sisi agamanya, bahwa saya yakin semua agama pasti mewajibkan setiap anak harus merawat lanjut usia. Yang terakhir, fungsi latensi atau pattern maintenance-nya dari L-nya, kita harus memulai memikirkan bagaimana pemeliharaan nilai-nilai budaya secara positif. Bagaimana cara melestarikan nilai-nilai penghormatan kepada orang tua atau lansia sebagai bagian dari budaya masyarakat. Sudah mulai harus memikirkan memasukkan pendidikan tentang bagaimana kita menghargai lansia dengan melestarikan nilai-nilai penghormatan kepada mereka dimasukkan dalam kurikulum pendidikan ataupun kurikulum ekstrakurikuler dalam pendidikan formal maupun non formal. Kita harus mulai mengajak media massa baik itu media massa online ataupun non online gitu, memberikan kampanye-kampanye positif tentang lansia, memberikan kisah inspiratif tentang peran penting lansia dalam keluarga atau masyarakat sebagai upaya membangun citra positif mereka. Mbak Sinten tadi namanya? Mbak Darmaji. Mbak Darmaji. Iya.
Yuswane pinten, Mbah? 78 tahun. 78 tahun. Di Ya. sini sudah berapa Sudah tahun? 11 tahun lebih 3 bulan. Nyaman, Mbah, di sini? Ya, dikatakan nyaman ya harus nyaman, Bu, karena memang kondisi saya di luar tuh dulu masuk sini karena ada pertolongan dari atas saya bisa masuk sini. Ya. Oh, Jadi saya berterima kasih oh, saya bisa ditampung di sini. bisa ditampung di sini. Sebelumnya di mana? Badan? Saya di luaran, saya ada musibah dulu, Hmm. ditipu seseorang, terus saya sampai ke pengadilan negeri Malang itu 6 tahun, pengadilan tinggi 6 tahun, Mahkamah Agung 6 tahun. Jadi harta saya habis, rugi sana habis ya saya habis, tapi saya pemenang. Ya kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 ya Pemerintah orang ya? miskin dan anak-anak terlantar dipelihara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Pasal 34 Undang-Undang Dasar. Berarti sampun leres Mbahnya tinggal di Iya, sini. saya kira. Oh, berarti negara sudah hadir. Iya, Nah, iya. negara sudah hadir melindungi Dan rakyatnya. dengan program ini, Bu, Iya. negara kita tidak jelek di mata negara asing. Oke, kawan sosial Big The Glass Production, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa memberikan sumbangan lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi dan lebih sempurna lagi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.